perubahan iklim. Pertama-tama, izinkan kami dari panitia menyampaikan tata tertib Pro Hijau Series sebagai berikut. Maaf. Ya, sebagai tata tertib untuk webinar Pro Hijau Series kita, peserta akan masuk sebagai attendees. Kepada para peserta, mohon tidak membagikan link kepesertaan Anda kepada orang lain yang belum mendaftar. Dan sertifikat partisipasi serta souvenir untuk 200 orang yang pertama yang mengisi lembar evaluasi nanti akan diberikan kepada Anda yang telah mengisi dan linknya akan ditampilkan di akhir webinar ini. Mohon dapat memperhatikan ruang chat untuk pengumuman dan informasi terkait webinar. Untuk bertanya kepada narasumber atau pembahas pada sesi Q&A, dapat menggunakan fitur Q&A di Zoom. Silakan dilihat di layar untuk dilihat, diklik tombol Q&A-nya, kemudian masukkan pertanyaan Anda. Mohon pertanyaan dapat disampaikan secara singkat. Nanti ditampilkan akan kita lihat bahwa pertanyaan Bapak dan Ibu dapat diberikan like oleh peserta yang lain. Kita akan mencoba untuk mendahulukan pertanyaan yang banyak mendapatkan jempol dari para peserta. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Lembaga Administrasi Negara atau LAN dengan Global Green Growth Institute atau GGGI dalam kerangka pelatihan pertumbuhan ekonomi hijau atau yang disingkat pelatihan Pro Hijau. Bapak dan Ibu tentunya sudah mengenal Lembaga Administrasi Negara dengan baik. Pada kesempatan ini, kami mohon izin untuk juga memperkenalkan Global Green Growth Institute atau GGGI. GGGI adalah organisasi internasional antar negara yang didirikan untuk mendukung dan mempromosikan model ekonomi hijau yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi hijau. GGGI memiliki kantor pusat di Seoul, Republik Korea. Ada 37 anggota GGGI dan lokasi operasional di 33 negara. Indonesia merupakan salah satu founding countries atau founding members dari GGGI. Di Indonesia sendiri, GGGI mulai beroperasi tahun 2013 di bawah koordinasi Bappenas, Kementerian PPN atau Bappenas, dan bekerja dengan beberapa kementerian dan instansi lain, termasuk pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, serta nanti ke depannya akan juga bekerja sama dengan 4 pemerintah daerah lainnya. Beberapa program dari GGP, Green Growth Program, yaitu program antara pemerintah Indonesia dan GGGI, termasuk mengenai Sustainable Landscape dengan KLHK, Renewable Energy, Green Planning dengan Bappenas, Special Economic Zone, Green Investment dengan Ministry of Finance, dengan Kementerian Keuangan, serta pengembangan kapasitas dan kompetensi yang bekerja sama dengan lembaga administrasi negara. Kerjasama GGGI dan LAN salah satunya adalah mengembangkan pelatihan pertumbuhan ekonomi hijau atau yang disebut pelatihan Pro Hijau. Pelatihan Pro Hijau akan tersedia dalam beberapa paket seperti pelatihan penuh maupun micro learning seperti yang hari ini kita selenggarakan yang dikemas dalam bentuk webinar. Untuk mengetahui dasar pikir dan apa itu pelatihan Pro Hijau, mari bersama-sama kita simak video singkat berikut. Sejak akhir dasawarsa 1960-an, dunia mulai menyadari bahwa pertumbuhan tidak hanya terpaut pada pertumbuhan ekonomi semata. Pemahaman dan perilaku tradisional atas pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya merupakan pembangunan yang beresiko tinggi. Hal ini dapat menimbulkan krisis ekologis yang kompleks seperti bencana iklim, bencana buatan manusia, kelangkaan, dan kepunahan. Pada akhirnya, biaya yang ditimbulkan dari pembangunan beresiko tinggi menjadi beban masyarakat. Kerusakan ekologis misalnya, menimbulkan biaya sosial seperti hilangnya lapangan pekerjaan tertentu, kemiskinan, penurunan kesejahteraan, serta buruknya kualitas air dan udara. Paradigma pembangunan modern memandang pola pembangunan yang mencakup sistem ekonomi, sistem sosial, dan lingkungan. Green growth
atau pertumbuhan hijau hadir sebagai model pertumbuhan yang mendorong ekonomi yang kuat namun ramah lingkungan dan inklusif. Pertumbuhan hijau memberi alternatif ekonomi yang berkelanjutan, yaitu pertumbuhan yang rendah emisi, rendah pencemaran, dan berkeadilan sosial, dengan menjunjung asas inklusivitas seperti kesetaraan gender, penghormatan hak asasi manusia, perhatian pada kaum minoritas, kaum adat, dan kaum marginal, serta pelibatan masyarakat dalam proses-proses pembangunan. Dalam upaya mengembangkan praktik ekonomi hijau diperlukan sinergi antara berbagai elemen masyarakat yang tentunya perlu didukung oleh kebijakan dan regulasi yang juga hijau. Lembaga administrasi negara sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pembinaan pengembangan kompetensi manajerial aparatur sipil negara dengan didukung oleh Global Green Growth Institute telah mengembangkan program pelatihan bagi aparatur sipil negara yang bernama Pelatihan Pertumbuhan Ekonomi Hijau atau disingkat Pelatihan Pro Hijau. Melalui pelatihan Pro Hijau, kompetensi aparatur sipil negara dilatih untuk dapat mengembangkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan yang pro hijau dengan pertimbangan yang setara antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pelatihan Pro Hijau terbagi menjadi 3 jenis. Pro Hijau 1 untuk jabatan pimpinan tinggi, utama, madya, dan jabatan fungsional ahli utama. Pro Hijau 2 untuk jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan fungsional ahli madya. Dan Pro Hijau 3 untuk jabatan administrator, pengawas, pelaksana, serta jabatan fungsional ahli muda dan ahli pertama. Pelatihan Pro Hijau dapat diselenggarakan dan diikuti oleh lintas kementerian dan lembaga. Dengan mengikuti pelatihan Pro Hijau, aparatur sipil negara diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kebijakan Indonesia agar lebih ramah lingkungan dan inklusif secara sosial demi keberlangsungan warga dan negara Indonesia, serta sebagai bagian tanggung jawab kolektif Indonesia dalam komitmen global untuk memastikan terjaganya kehidupan di planet bumi. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan memasuki micro learning pelatihan Pro Hijau yang bernama Pro Hijau Series. Volume pertama dari Pro Hijau Series diangkat dari modul perubahan iklim yang telah dikembangkan oleh LAN dan GGGI. Secara khusus, kita akan mempelajari dan membahas mengenai upaya Indonesia dalam menanggulangi perubahan iklim. Untuk memulai acara, kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Baseng MED selaku Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dari LAN untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara hari ini. Kepada Pak Baseng, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati tim dari GGI yang bergabung di dalam webinar ini. Ada Ibu Mariski, Pak Marcel juga mungkin bergabung, dan timnya. Yang saya hormati Bapak Ibu, para narasumber yang juga sudah bergabung di dalam forum ini. Narasumber yang sudah dipilih untuk menjadi pembicara pada webinar ini, antara lain adalah Profesor Jatna Supriyatna dari Universitas Indonesia. Beliau adalah Kepala Research Center for Climate Change. Ibu Emma Rahmawati, beliau adalah Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLHK. Profesor Dr. HM Aswin MM, Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur. Dan juga saya hormati para pembahas yang mudah-mudahan juga sudah bergabung di dalam forum ini, yaitu Dr. Joko Triharyanto, Peneliti Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Ibu Amanda Katiliniode, PhD, Manager Climate Reality. Dan yang saya banggakan,
para peserta climate change, webinar climate change yang bergabung di dalam acara ini. Mengawali sambutan ini, saya mengajak hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena alhamdulillah pada kesempatan ini, di tengah era pandemi, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan tentu saja iklim yang kondusif, suasana bumi yang masih bersahabat dengan kita, sehingga kita bisa menghadiri acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, perkenankan saya mewakili jajaran pimpinan Lembaga Administrasi Negara menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Global Green Growth Institute yang sudah kurang lebih 5 tahun terakhir ini telah bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara untuk membuat para ASN di lingkungan aparatur sipil negara di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 4,5 juta itu, agar mereka memiliki kompetensi di dalam bidang green growth ini. Tentu kami berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut, bahkan semakin menguat di masa yang akan datang. Acara yang kita hadiri ini juga merupakan wujud dari kerjasama yang kuat, yaitu perwujudan daripada peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang pelatihan pro hijau. Ini yang sedang kita implementasikan. Hadirin yang kami hormati, acara kita hari ini yaitu webinar sesi khusus untuk membahas salah satu modul di dalam pelatihan pro hijau, di mana modul tersebut adalah climate change, tentu merupakan hal yang sangat krusial, urgent, dan menjadi perhatian bukan hanya oleh Indonesia, tapi juga oleh seluruh dunia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kita kembali tentang quotes apa yang disampaikan oleh Presiden Prancis 5 tahun yang lalu, ketika di awal awal perjanjian Paris Agreement itu. Dia mengatakan bahwa we have a single mission to protect and hand on the planet to the next generation. Ini artinya bahwa planet yang kita hidup ini, bumi yang kita hidup ini, di mana kita hidup di dalamnya ini, itu ya bukanlah warisan daripada nenek moyang kita, tetapi itu adalah pinjaman dari anak cucu kita, di mana ketika kita men-hand on-nya kepada mereka, tentu haruslah di dalam keadaan yang utuh kembali. Jangan sampai generasi kita ini menjadi generasi perusak planet, lalu kemudian kita mewariskan planet yang rusak itu kepada anak cucu kita. Tentu kita tidak menginginkan itu, dan kita tidak mau dituduh sebagai generasi yang tidak bertanggung jawab. Saudara sekalian, karena planet yang kita miliki ini cuma satu, tidak ada planet B. Oleh karena itu, sudah merupakan tanggung jawab semua negara untuk mengawalnya dengan baik. Bukan hanya Indonesia, semua negara, karena kita hidup di dalam suatu sistem yang terintegrasi. Negara-negara itu hanya batasan-batasan wilayah saja, tetapi sebenarnya kalau kita tinjau dari sisi green growth, sisi lingkungan, sebenarnya kita terkoneksi. Itulah sebabnya maka Paris Agreement tentang climate change yang melibatkan hampir semua negara itu sama-sama bersepakat
untuk menurunkan iklim pada tahun 2030 nanti. Indonesia sudah meratifikasi itu dan sudah juga melakukan upaya-upaya ke arah itu. Bapak Ibu sekalian, tentu ini tidak mudah, ya. Tentu ini tidak mudah. Kenapa? Karena menjaga lingkungan itu seringkali atau bahkan kita selalu berada pada situasi dilematis, ya, saya mengatakan dilematis. Ada competing value di dalamnya, yaitu kita selalu berkompetisi dengan masalah pembangunan ekonomi. Dalam banyak hal, pertumbuhan ekonomi oleh banyak negara sering dikejar, karena itu memang tidak bisa lepas daripada janji-janji para politisi ketika mereka berkampanye. Mereka berjanji untuk menaikkan kesejahteraan rakyat, tetapi para politisi kita barangkali belum memiliki kesadaran tentang green growth, sehingga mereka ya pada umumnya memiliki pandangan yang pendek, short-sighted. Dan salah satu tindakan yang short-sighted itu adalah mereka kemudian mengambil jalan pintas untuk menumbuhkan peningkatan ekonomi. Mereka melakukan pembangunan yang banyak menggunakan fossil fuel, banyak menggunakan emisi karbon, ya, sehingga ini kemudian bisa merusak lingkungan kita. Dalam hal yang ekstrim, mereka mengeksploitasi alam secara berlebihan. Mereka mengeksploitasi alam secara berlebihan, ya, sehingga ya terjadi kerusakan-kerusakan pada alam kita. Nah, saudara-saudara sekalian, peserta webinar, disinilah titik urgensi mengapa Lembaga Administrasi Negara bersama Global Green Growth Institute sangat mengedepankan pentingnya para ASN untuk memiliki kompetensi tentang green growth ini. Langkah awal yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara adalah dengan menerbitkan ya pelatihan pertumbuhan ekonomi hijau yang disebut dengan Pro Hijau ini. Tujuannya ya tentu untuk menyadarkan semua ASN yang merupakan mitra para politisi tadi. Ya, jadi kalau para politisinya itu kemudian short-sighted, jangka pendek pikirannya, pembangunan yang dilakukan itu adalah pembangunan yang tidak ramah lingkungan, menghasilkan emisi karbon yang kemudian dampaknya terhadap climate change itu, ya, merusak alam, ya tentu perlu ada mekanisme check and balance di dalam kebijakan-kebijakannya itu. Nah, salah satu unsur yang bisa buat check and balance ini berjalan adalah ASN itu. Jadi kalau para pimpinan daerah itu mengejar pertumbuhan ekonominya, tapi kemudian merusak lingkungan, ya adalah di situ ASN yang bisa mengingatkan para para pimpinan daerah itu untuk tidak terlalu mengejar pertumbuhan ekonomi tadi. Nah, kebayangkan saudara-saudara sekalian, apabila politisi tadi yang mengambil kebijakan-kebijakan itu tidak memahami konsep climate change, tidak memahami konsep green growth, kemudian ASN yang membantu dia juga tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap green growth itu, maka ini sebenarnya ya ini sama seperti the worst come to the worst, artinya situasinya sudah sangat jelek sekali. Ya, sama dengan the blind lead the blind.
Jadi sama-sama kemudian mereka merusak alam, menghasilkan pembangunan yang emisi karbonnya terlalu tinggi, akhirnya mempengaruhi climate change. Oleh karena itu, upaya kita di dalam mengkompetensikan ASN itu, salah satunya supaya membuat mekanisme check and balance itu bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, ya tentu ada bagian daripada keputusan-keputusan ya yang memang dikerjakan oleh ASN itu sendiri, yaitu keputusan-keputusan yang sifatnya implementatif yang diputuskan oleh ASN sendiri, dieksekusi oleh ASN sendiri. Ini juga tentu harus di-backup dengan pengetahuan climate change, konsep green growth. Hadirin yang kami hormati, inilah urgensi daripada kegiatan kita pada hari ini, yaitu kita ingin membangun kesadaran di lingkungan ASN agar mereka memiliki wawasan tentang climate change, green growth. Harapannya ya tentu ada dua. Yang pertama, dia bisa menjadi faktor utama dalam mekanisme check and balance antara politisi tadi yang selalu mengambil keputusan yang kadang-kadang short-sighted itu, lalu kemudian adalah yang membalance-nya, yaitu ASN yang selalu mengingatkan mereka, para politisi itu supaya bisa berhati-hati. Lalu kemudian yang kedua, ya memang ASN itu sendiri harus kompeten terhadap climate change, green growth, agar setiap tindakannya, keputusan-keputusan di lingkungannya juga mendukung kebijakan green growth itu. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah yang menjadi dasar mengapa Lembaga Administrasi Negara sangat mendukung kegiatan ini, karena ini adalah kebijakan yang menurut saya kebijakan yang far-sighted, sangat jangka panjang sekali. Dan alhamdulillah Lembaga Administrasi Negara melihat itu sangat panjang dan mulai melakukan pengadministrasian untuk benar-benar mewujudkan itu. Saya berharap webinar yang kawan-kawan ikuti ini benar-benar mencapai tujuannya, dan juga para narasumber yang memang sudah mumpuni di bidangnya juga bisa men-share, memberikan pemahaman kepada peserta, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kebijakan yang berderet-deret itu, ya kemudian benar-benar bisa diimplementasikan dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar Pro Hijau series volume 1 modul perubahan iklim dengan tema upaya Indonesia dalam menanggulangi perubahan iklim secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Baseng, Bapak dan Ibu peserta webinar Pro Hijau Series yang berbahagia. Untuk memandu sesi pemaparan dan sesi pembahasan, telah hadir bersama kita Ibu Dr. Mutia Alvernia Naim, SSIMA. Ibu Mutia telah terlibat dengan isu perubahan iklim bersama unit kerjanya di Kementerian Lingkungan Hidup sejak awal tahun 2000. Ketertarikannya dengan isu perubahan iklim diperkuat dengan pilihan studi S2-nya terkait mitigasi perubahan iklim di University of Leeds, UK, yang dilanjutkan dengan mendalami partisipasi masyarakat untuk adaptasi perubahan iklim ketika menyelesaikan disertasi S3-nya di Griffith University, Brisbane, Australia. Sejak 2006 hingga kini, Mutia adalah Widyaiswara di Pusdiklat SDM LHK. Mutia telah memberikan pelatihan terkait perubahan iklim ke berbagai kalangan dan profesi di berbagai daerah di Indonesia. Mutia memahami betapa kompleksnya penanganan isu perubahan iklim, namun ia yakin kompleksitas tersebut akan jauh berkurang jika kesadaran masyarakat meningkat dan aksi nyata dilakukan bersama-sama. Bapak dan Ibu, peserta webinar Pro Hijau Series, kita akan segera masuk sesi pemaparan. Selamat menikmati jalannya acara, dan semoga dapat menambah ilmu bagi kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu yang sudah hadir bersama-sama dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat datang pada launching Pro Hijau yang diselenggarakan oleh GGGI dan LAN untuk modul perubahan iklim. Bapak Ibu sekalian, upaya mengantisipasi perubahan iklim tak semudah diucapkan. Yang kita hadapi bersama adalah kenyataan yang menggelisahkan. Dibutuhkan kerja kolektif yang tak bertepi, upaya tingkat tinggi yang meniadakan gengsi, kerjasama berbuat juga menentukan. Pemerintah tentu saja telah banyak menelurkan berbagai kebijakan untuk harap diterapkan. Sampai di manakah upaya Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim? Itulah tema Pro Hijau Series kolom pertama untuk modul perubahan iklim pagi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terus mengikuti acara ini sampai jam 12 nanti. Ya, saya akan memandu jalannya acara sampai sesi diskusi nanti selesai. Sebagai pengantar, sebagai salah satu negara pengemisi gas rumah kaca terbesar di dunia, Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam berkontribusi mengurangi emisi gas rumah kaca. Jalan panjang tentu saja telah dilalui oleh Indonesia, mulai dengan menjadi negara pihak dari Konvensi Perubahan Iklim dengan diratifikasinya konvensi tersebut oleh Indonesia di awal tahun 1990-an. Hingga yang terkini, Bapak Ibu pasti tahu bahwa kita juga sudah meratifikasi tahun ini masuk tahun kelima Perjanjian Paris yang sangat terkenal itu. Di mana di bawah Perjanjian Paris, Indonesia menyatakan komitmennya yang luar biasa untuk mengurangi emisi gas rumah kacanya sebesar 29% dengan upaya sendiri di tahun 2030 atau hingga 41% dengan bantuan internasional. Tentu saja berbagai kebijakan, kerangka kebijakan telah ditelurkan untuk mendorong dan merealisasikan target-target tersebut. Bisa kita sebut sebelumnya adalah rencana aksi nasional gas rumah kaca, dan juga ada rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim yang hingga kini ya telah dimasukkan perubahan iklim sebagai salah satu agenda prioritas nasional. Ini adalah kabar baiknya. Bappenas menyatakan bahwa RPJMN tahun 2020 hingga 2024 telah memasukkan agenda perubahan iklim sebagai isu atau agenda prioritas nasional. Namun tentu saja bagi masyarakat umum yang belum terlalu paham tentang perubahan iklim, kenapa sepertinya dampak perubahan iklim seolah makin menyengsarakan? Apakah ini artinya kesenjangan ada antara kebijakan dan implementasi di lapangan? Nah, kembali lagi kabar baiknya, dengan dimasukkannya pertama kali dalam sejarah di Indonesia, isu perubahan iklim di dalam rencana prioritas RPJMN tahun 2020-2024, ini artinya Indonesia sudah secara sistematis harus utamakan pembangunan rendah karbon ke dalam perencanaannya. Artinya apa? Tentu saja ini tidak hanya tinggal rencana, namun harus diterapkan secara implementatif benar-benar sampai ke level tapak. Nah, dengan dimasukkannya masalah perubahan iklim dan masalah lingkungan ke dalam RPJMN ini, artinya kemajuan pertumbuhan pembangunan kita tidak hanya diukur oleh PDB saja seperti selama ini, tapi juga mengukur masalah kelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya alam, dan lain sebagainya. Transformasi ini jelas menggembirakan, tapi sekaligus menantang, karena keberhasilan pembangunan rendah karbon sangat bergantung pada keterlibatan dan partisipasi penuh pemerintah Indonesia, serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk sektor swasta, dan termasuk masyarakat luas lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui sejauh mana Indonesia terdampak pada perubahan iklim, apakah betul kita benar-benar terdampak dengan perubahan iklim? Dan kemudian oleh karenanya apa yang harus kita lakukan dari sisi kebijakan maupun implementasi, baik pada level nasional maupun level daerah, termasuk juga mengenai bagaimana agenda perencanaan, pembiayaan, dan tata kelola pendanaan perubahan iklim di Indonesia. Bersama kita pagi ini telah hadir 3 pembicara luar biasa yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Perkenankan saya menyapa masing-masing pembicara telah hadir bersama kita semua. Bapak Profesor Dr. Andes Jatna Supriyatna. Selamat pagi Bapak, Pak Jatna. Pagi. Ya, apa kabar Pak? Sehat ya Pak ya?
Sehat, baik. Kemudian ada juga Ibu Insinyur Emma Rahmawati, MSc. Ibu Emma, selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Emma. Senang sekali bertemu kembali dengan Bu Emma yang luar biasa sibuk. Terima kasih Pak Jatna, Bu Emma sudah mengesempatkan hadir pada kesempatan yang luar biasa pagi ini. Kita juga sudah hadir bersama-sama Profesor Dr. Insinyur HM Aswin MM. Pak Aswin, Assalamualaikum Pak Aswin. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak, sehat ya Pak ya? Sehat-sehat Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir sebagai pembicara. Perkenankan saya akan memperkenalkan masing-masing dari beliau sebagai berikut. Bapak Profesor Dr. Andes Jatna, mundur aja enggak, Bapak Jatna Supriyatna adalah seorang ahli zoologi dan biologi konservasi Indonesia. Ia juga seorang peneliti dan dosen pada Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Kini menjabat sebagai Ketua Pusat Penelitian Perubahan Iklim di Universitas Indonesia. Cocok sekali untuk membahas tentang perubahan iklim ya Pak. Bapak Jatna Supriyatna juga menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Mulai tahun 1981, beliau mengajar di jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Kemudian tahun 1984 melanjutkan studi di University of New Mexico, Amerika Serikat, mendapatkan gelar Master of Science pada tahun 86 dan gelar doktor pada tahun 1991 dalam bidang Biological Anthropology. Pernah menjadi Vice President Conservation International tahun 1994 hingga 2010 dan sudah menulis buku lebih dari 20 serta paper ilmiah di jurnal internasional bereputasi lebih dari 100. Selain juga menjadi editor di beberapa jurnal internasional. Beliau pernah mendapatkan beberapa penghargaan antara lain Golden Art Award dari Kerajaan Belanda atas jasanya dalam bidang konservasi alam, juga Habibie Award untuk bidang sains, Ahmad Bakri Award untuk bidang sains, serta terakhir 2017 mendapatkan Lifetime Achievement Award dari Conservation International Washington. Itulah sedikit biografi tentang Bapak Jatna Supriyatna. Kemudian kita akan memperkenalkan Ibu Insinyur Emma Rahmawati MSc. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Beliau bertanggung jawab untuk koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pemantauan mitigasi yang mencakup The First NDC Indonesia, REDD Plus, dan pengembangan aksi mitigasi berbasis masyarakat melalui program Kampung Iklim atau Proklim. Beliau adalah lead negotiator UNFCCC untuk elemen mitigasi, Konvensi Wina, serta Protokol Montreal. Beliau adalah lulusan Teknik Lingkungan ITB tahun 1988 dan mendapatkan gelar MSc dalam Business Strategy and Environmental Management University of Bradford, Inggris tahun 1997. Selanjutnya saya akan memperkenalkan Bapak Profesor Dr. Insinyur HM Aswin MM. Kalau melihat dari biografi singkat beliau, luar biasa pengalamannya, mulai dari sebagai pejabat PNS di bidang birokrasi hingga pengalaman politik serta akademisi. Beliau terakhir menjabat sebagai saat ini Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur sejak Juli 2020 dan sebelumnya adalah PLT Kepala BPSDM Kalimantan Timur tahun 2019-2020. Pernah juga menjadi staf ahli Gubernur Kaltim bidang ekonomi dan pembangunan tahun 2009. Selain itu, beliau juga adalah dosen di beberapa universitas, antara lain Universitas Kutai Kartanegara, Wakil Rektor Universitas Kutai Kartanegara, serta pernah juga menjadi Rektor Universitas Kutai Kartanegara di tahun 2008 hingga 2012. Pendidikan beliau adalah S1 jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman, kemudian S2 Magister Manajemen Universitas Jenderal Sudirman, serta S3 Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen Publik Universitas Brawijaya. Itu adalah sekilas tentang para pembicara kita pagi ini. Mari kita memasuki sesi pertama yang akan saya mintakan kepada Bapak Jatna Supriyatna untuk menjelaskan sebenarnya Pak, dari pengantar yang telah disampaikan tadi, termasuk juga yang sudah disampaikan oleh Pak Basem, bahwa perubahan iklim itu nyata terjadi. Tapi sesungguhnya apa penyebabnya? Dan dampaknya seperti apa? Dan juga ketika kita melihat perjanjian Paris
bahwa kita berkomitmen secara dunia tidak akan menyentuh di atas 2 derajat, bahkan menahan pada suhu 1,5 derajat. Apa ini kira-kira maknanya bagi kita semua, dan tentu saja dampak bagi Indonesia itu seperti apa? Silakan Bapak, kami persilakan waktu 15 menit untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Bu Mutia. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya diminta untuk menceritakan mengenai krisis ekologi dan perubahan iklim. Jadi saya akan fokus kepada krisis ekologi dikaitkan oleh perubahan iklim. Kepada Ibu sekalian, tentu saja tadi sudah dibicarakan Ibu Mutia dari mulai tahun 92, Earth Summit, dan sebagainya. Tetapi setelah adanya Al Gore dan sebagainya mendapatkan Nobel Prize, kemudian juga apa sih yang menjadi isu lingkungan terbesar abad ini? Ya, kemudian ada satu Asahi Foundation meminta kepada 1.000 ahli-ahli lingkungan apa sih yang menjadi masalah. Ternyata Bapak Ibu sekalian 20% mengatakan bahwa yang utama adalah perubahan iklim. Kemudian baru polusi, kontaminasi, dan lain-lain. Nah kalau kita lihat baca di UNEP, maka prioritasnya adalah tentu saja adalah polusi, limbah B3, sampah plastik, dan sebagainya. Tapi kelima dan keenam adalah kerusakan ozon dan perubahan iklim. Begitu juga dengar dari BBC bahwa perubahan iklim sekarang sudah sangat banyak membuat masalah di lingkungan, terutama dikatakan bahwa pohon-pohon besar menyusut, kemudian perairan menyusut, ya banyak sekali danau-danau yang mengering, kemudian sea level naik sudah 0,5 sentimeter per tahun, asidifikasi atau keasaman laut sudah naik, terumbu karang banyak yang bleaching, mati, dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah awal saja dari pembicaraan saya mengapa krisis ekologi. Tapi Bapak Ibu sekalian, nanti saya jelaskan mengenai ini yang paling utama. Mengapa sih? Jadi perubahan iklim Bapak Ibu sekalian merupakan proses yang disebabkan oleh aktivitas manusia, dalam hal ini industri, pertanian, transportasi, dan lain-lain, alih fungsi lahan, semuanya adalah menghasilkan CO2, CH4 atau metan, dan N2O, yang menyebabkan siklus terganggunya siklus karbon. Ya, energi yang berasal dari, kalau lihat gambar di sebelah kiri, itu energi yang berasal dari radiasi matahari itu berwujud dalam bentuk gelombang. Nah, gelombang radiasi matahari itu menghasilkan gelombang ultraviolet pendek, ya. Dan ketika gelombang UV itu mengenai permukaan bumi, maka gelombang tersebut berubah menjadi gelombang infrared. Nah, kemudian tentu saja gelombang tersebut kita rasakan sebagai panas matahari. Nah, pada lapisan atmosfer di kita ini yang sebelah kanan kita lihat ada yang hijau, itu disebabkan oleh adanya CO2 yang mengalir tadi industri, ya, dan sebagainya, dan akhirnya menahan infrared ini tidak bisa menembus ke bumi. Akibatnya seperti gas rumah kaca, ya. Jadi gas itu akhirnya panas di bumi ini, itulah yang disebut dengan gas rumah kaca. Ya. Dan apa yang ini di sebelah kiri itu ada 6 gas-gas yang sangat besar, yaitu ada CO2, metan, N2O, dan hidrofluorokarbon, dan sebagainya. Sebelah kanan kita bisa melihat aktivitas apa saja, ya, yang menyebabkan terjadinya gas rumah kaca. Yaitu terutama di situ disebutkan ada banyaknya fossil fuel, tadi sudah disebutkan, dan juga manufacturing, ya, dan sebagainya, terus juga deforestasi, dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana kita tahu ada
perubahan iklim ini sangat menarik, bahwa emisi CO2 itu telah meningkat 35% semenjak era industrialisasi dimulai. Selama abad ke-20 tingkat emisi meningkat pesat, ya, sekitar 3% per tahun. Sumber utama tentu saja dihasilkan dari kegiatan manusia, ya, aktivitas manusia yang memancarkan kira-kira 78% daripada CO2 yang dihasilkan. Nah, itu bisa di-capture itu dari dari misalnya uliran kayu yang besar, ya, yang sudah umurnya ratusan, dan kalau kita dipotong kemudian kita bisa melihat bentuk-bentuk kapan terjadinya emisi-emisi karbon, itu bisa dilihat dari situ. Kedua, juga bisa dilihat dari sebelah kanan, itu pola kimia di salju abadi dalam. Jadi kalau dibongkar ke dalam maka akan terlihat bagaimana salju itu berubah, ya, dikarenakan adanya emisi karbon. Yang ketiga itu disebabkan oleh fosil dan umur bumi, ya, dan keempat tentu saja dari melihat dari terumbu karang, ya. Kalau terumbu karang kita slice gitu kita bisa melihat zat kimianya seperti apa. Dan memang kelihatan bahwa temperatur itu terus naik, ya, dari mulai tahun pra-industri kita sudah naik betul-betul tinggi. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, dampak perubahan ini kan kita bisa lihat seperti skenario seperti ini. Ya, bahwa kalau kita lihat prediksi 100 tahun, itu kalau misalnya di sebelah kiri bawah, kalau kita naik 1%, maka banyak sekali extinction, ya, bahwa spesies-spesies akan banyak punah, coral reef kita akan rusak, dan juga banyak sekali pulau-pulau yang tenggelam. 1 derajat. Kita saat ini adalah 0,8 derajat rata-rata di bumi. Kita masih mungkin di Indonesia masih 0,3, tapi di kutub itu sudah lebih dari 1. Jadi rata-rata 0,8 derajat. Nah, kalau 2 derajat bagaimana? Maka disebutkan di sini ada Greenland itu atau salju abadi itu akan cair, kemudian polar bear atau beruang kutub itu akan mati karena tidak ada lagi tempatnya, dan juga persediaan air tawar kita akan ini. Kalau 3 derajat bagaimana? Ini lebih parah lagi. Kemungkinan Amazon dan hutan-hutan di Indonesia akan hilang, ya. Kemudian banyak sekali kekurangan makanan. Dan ini impact-nya sampai 4, 5 derajat dan 6 derajat itu adalah betul-betul mass extinction, ya. Kita sudah ada 5 kali extinction dan ini adalah extinction yang ke-6 yang kemungkinan kalau kita tidak merubah pola kita dalam membangun, pola kita dalam sehari-hari, maka kita akan sampai ke sana. Dan Bapak Ibu sekalian, bencana ekologi lain, ya tentu saja kita lihat adalah cuaca, ya. Cuaca itu ekstrim. Kita lihat Filipina saja, contohnya adalah sekarang sudah lebih dari 5 kali per tahun. Yang biasanya 1-2 kali, sekarang 5 kali. Dan juga banyak sekali Amerika, California sekarang lagi kebakaran, yang biasanya 5 tahun sekali, sekarang hampir tiap tahun terjadi kebakaran. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di Indonesia, maka kita bisa terlihat ini adalah data dari BMKG, kemungkinan bahwa daerah-daerah tertentu itu berkurang hujannya, yaitu Jawa Barat dan sebagainya yang penghasil padi, sawah terbesar itu kemungkinan kekurangan air, ya. Tapi di satu pihak, misalnya di mana kebakaran di daerah Indonesia Sumatera Timur, ya, dari Jambi, Riau itu bertambah berat karena itu akan bertambah besar masalahnya. Bapak Ibu sekalian, dampak perubahan iklim itu juga tampak ppd laut, ya, bahwa kalau kita lihat CO2 yang sekarang hampir bahkan melebihi 400 ppm di udara, itu tentu saja di laut itu akan bereaksi dengan H2O dan menghasilkan HCO3,
dan itu keasaman bertambah tinggi, dan itu terjadilah asidifikasi. Ya. Dengan asidifikasi maka banyak sekali spesies yang akan hilang. Ya. Selain tentu saja dengan proses itu terjadi kenaikan temperatur, ya, bleaching, ya, akibat daripada ini. Apa itu dengan coral bleaching? Karena di dalam terumbu karang itu biasanya ada yang disebut zoosantel, jadi dia simbiosis. Mengapa terumbu karang hidup itu? Karena ada simbiosis. Nah, begitu naik saja 2 derajat, maka simbiosisnya maka yang terjadi adalah tinggal raka saja yang disebut dengan putih yang di bawah itu. Dan kalau sudah itu, maka tidak akan ada ruaya daripada ikan. Ikan-ikan yang kecil itu tidak bisa bertelur di situ. Maka akan jutaan orang kelaparan karena tidak ada lagi ikan di laut, ya, karena memang ikan-ikan air kerang ini. Begitu juga dampak terhadap sea level rise atau kenaikan muka laut. Kita lihat ada hasil penelitian bahwa 23% lebih Jakarta tahun 2050 itu akan tergenang. Itu memang sangat, sekarang saja kita sudah lihat kalau udah ada rob itu sudah naik, dan Jakarta mungkin selain adanya turun dari muka tanah, tapi juga air laut naik. Ini ada masalah yang sangat besar di kota-kota di Indonesia juga. Bapak Ibu sekalian, dampak yang paling nyata itu tentu saja pada spesies, ya, majalah Nature itu mengatakan 2050 itu akan 37% spesies akan punah, ya, mungkin akan terganggu. Nah, ini sebelah kiri kita lihat banyak sekali spesies yang akan terganggu. Tetapi hasil penelitian kami di UI itu contohnya adalah spesies anggrek di daerah Gunung Gede Pangrango ini sudah mulai terganggu dan spesiesnya berkurang terus tiap tahun, dan kemungkinan spesies daratan rendah anggrek itu akan dalam waktu 20-30 tahun akan hilang. Dan begitu juga hasil penelitian kami di Sulawesi. Kami sekarang lebih fokus. Kenapa Sulawesi? Karena memang banyak sekali hewan endemik di sana. Jadi babi rusa dan anoa ini sekarang menjadi sangat fragile, ya, dan mungkin juga burung-burung endemik di sana. Itu kita sudah memprediksi sekarang bagaimana daerah yang red itu adalah daerah yang sangat besar terkena dampak perubahan iklim. Tadi sudah diceritakan bahwa kebakaran hutan, ya, dan sebagainya ini menghasilkan banyak sekali masalah tentu saja karena alih lahan kita yang sangat besar, terutama ke arah kelapa sawit. Ya, kita memang memproduksi kelapa sawit terbesar di dunia, tetapi akibatnya juga tentu saja besar, ya. Dan ini harus kita antisipasi bagaimana, karena banyak sekali yang ditanam di daerah gambut. Tentu saja ini sangat riskan karena memang gambut akan menghasilkan gas metan, ya, dan itu juga sangat mudah terbakar. Dan mungkin yang paling menarik adalah perubahan iklim juga dan deforestasi, ya, karena memang dengan adanya perubahan iklim, hutan mengering dengan mudah, orang masuk ke dalam hutan, kemudian menebang kayu, dan Bapak Ibu sekalian kita tahu bahwa HIV, Ebola, COVID-19 itu adalah berasal dari hewan-hewan di hutan. Karena begitu densitas biodiversity-nya rendah, ya, maka potensi bakteri, virus, dan sebagainya itu menyebar, ya, keluar daripada hostnya. Dan itulah yang disebut dengan spillover. Mengapa terjadi ini, ya, COVID dan sebagainya? Karena memang bukan hanya karena ada wet market saja, tetapi ini juga disebabkan oleh adanya perubahan iklim dan deforestasi. Mohon maaf Pak Jatna, waktu Bapak tinggal 3 menit Pak. Ya, ini 2 lagi Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya, dampak pada ekonomi dan kesehatan, saya kira paling penting itu kita tahu bahwa dampak terhadap
kesehatan itu besar, ya. Kita di UI sedang mempelajari di 5 provinsi, ya, bagaimana dampak terhadap kesehatan, khususnya DB, ya. Demam berdarah ini meningkat tajam, yang biasanya kalau reguler cuacanya biasa itu 3 bulan atau 4 bulan saja, dari Januari sampai April, tetapi begitu ada El Nino, ya, sepanjang tahun terjadi demam berdarah. Dan ini akan mengakibatkan tentu saja dampak ekonomi yang sangat besar. Kalau kita lihat di sebelah kiri, ada dampak dari sea level rise, ada dampak dari health, dan ada dampak dari agriculture. Apa itu dampak dari agriculture? Karena banyak sekali hewan-hewan predator seperti kumbang dan sebagainya pada mati, tapi juga di satu pihak kekeringan daripada sawah-sawah yang ada di Indonesia dan sebagainya. Ini yang adalah hasil penelitian yang ada di kita yang disebut dengan FABLE, Food, Agriculture, Biodiversity, Land Use, and Energy, dampak dari climate change terhadap 5 itu. Bisa dilihat di sini bahwa tahun 2020 sampai 2030 kita masih terjadi deforestasi, dan juga tahun 2020-2030 juga food security kita sudah mulai mengalami kontraksi, ya. Ini sangat menarik. Dan yang di bawah adalah kita mungkin masih tinggi sampai 2030, setelah itu mulai merendah. Ya, jadi kita memang skenario-nya kita gitu. Dan ini sebenarnya yang paling mudah mengetahui bagaimana adaptasi dan mitigasi sebenarnya nanti akan dibicarakan Ibu Emma, karena mitigasi itu sebenarnya sama dengan mengerem dan menggas, sedangkan adaptasi itu sebenarnya seperti kita ada sabuk pengaman. Jadi baik mau dengan energi, kita bisa juga dengan REDD, kita juga dengan reforestasi dan sebagainya, mitigasi, mengurangi emisi-emisi yang ada di Indonesia. Dan kita sudah janji bahwa ya kita tidak lagi 2%, ya. Kita berharap emisi kita tidak lebih dari 1,5% ya kenaikannya. Jadi betul-betul kita lihat bagaimana mitigasi ini menjadi suatu hal yang perlu kita perhatikan bersama. Saya kira demikian Ibu Moderator, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih banyak Pak Jatna atas paparannya. Ternyata Pak, kita itu benar-benar sudah berada pada perubahan iklim ya Pak ya. Jadi bukan lagi di depan mata, tapi sudah menjadi bagian kehidupan kita ya Pak ya. Tadi beberapa dampak sudah disampaikan oleh Pak Jatna, termasuk di Indonesia, bahkan ketika suhu akan lebih naik di atas 1,5 derajat, kita mungkin akan kehilangan hutan, dan 37% spesies kita akan punah, dan lain sebagainya. Tentu saja hal ini membuat kita tidak bisa tinggal diam. Begitu ya Pak ya? Ya, betul. Kesimpulannya Pak ya. Nah baik, terima kasih Pak. Dengan demikian kita harus tahu apa sebenarnya yang kita harus lakukan dan yang kita sudah lakukan. Saya akan beralih kepada Ibu Emma Rahmawati. Bu Emma, dengan dampak perubahan iklim yang seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jatna, termasuk yang kita sudah rasakan, sejauh ini kebijakan apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia serta perangkat-perangkat atau instrumen apa saja yang sudah ditelurkan dan sejauh mana penerapannya serta tantangannya. Silakan Bu Emma, waktu 15 menit untuk Ibu. Terima kasih Ibu Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua kepada Bapak Ibu yang hadir pada pertemuan hari ini. Saya lihat pesertanya banyak sekali, sudah 266, banyak menarik perhatian tentunya topik yang didiskusikan pada pagi hari ini. Kemudian juga salam hormat juga untuk Profesor Yatna. Prof, senang sekali bisa bertemu dengan Prof di pertemuan pagi hari ini. Kemudian juga kepada Bapak Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur. Kami belum sempat bertemu, Pak. Selama ini kami sering bolak-balik ke Kalimantan Timur karena ada kegiatan FCPF, tetapi tahun ini memang belum ada kesempatan. Jadi nanti kami ingin diskusi lebih lanjut dengan Bapak, kemudian juga kepada para penanggap. Baik, Bu Mutia, langsung saja mohon dapat share screen-nya.
Baik, silakan Bu. Iya, bisa full screen? Halo? Panitia bisa mohon diperbesar screen-nya. Full screen. Ya, mohon maaf Ibu, ini dalam bentuk PDF file yang kami dapatkan. Oh iya, karena terlalu besar, saya kesulitan Iya. mengirim, jadi tadinya dalam bentuk, Ini apakah cukup Ibu? Oh, baik. Ya, silakan. Di slide berikutnya saja. Ya, mohon maaf, saya memang mengkompres karena kesulitan untuk mengirim, agak besar ukurannya. Baik, silakan di slide berikutnya. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih tentunya kepada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang sudah mengundang kami. Mohon maaf, masih ke atas. Kami sangat senang bisa berada di dalam acara ini dan maaf ke atas lagi sedikit saja. Iya, jadi ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kepentingan Indonesia terkait perubahan iklim ini seperti apa? Kemudian, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Mutia, kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti apa? Kemudian pelaksanaannya seperti apa? Tentunya kita melihat pelaksanaan baik di tingkat nasional maupun di tingkat non-party stakeholders, di subnasional maupun di pihak-pihak lainnya. Lanjut saja di slide berikutnya. Silakan. Iya. Slide berikutnya. Baik, tadi sebetulnya juga di paparan pertama Prof. Yatna sudah menyinggung mengenai perubahan iklim. Maaf, jangan ke slide awal dulu. Ke slide sebelumnya. Mengenai perubahan iklim dan dampaknya bagi dunia, juga bagi Indonesia. Saya sedikit juga menyinggung kenapa Indonesia concern terhadap perubahan iklim. Tentu kita punya kepentingan. Yang pertama, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Posisi geografis Indonesia di antara dua benua, di antara dua samudra, kemudian juga dari sisi klimatologisnya yang selalu terpengaruh dengan iklim monsun, kemudian juga La Nina, El Nino. Tadi Pak Yatna sudah menyampaikan bagaimana El Nino selalu memberikan dampak juga terhadap peningkatan kejadian kebakaran, kemudian juga La Nina menimbulkan banyak bencana banjir, longsor, kemudian juga Indonesia merupakan negara kedua yang garis pantainya terbesar sedunia, jadi setelah Kanada. Dan kalau kita amati, sebagian besar kota-kota besar dan kegiatan perekonomian ada di pesisir. Sedangkan tadi Pak Yatna mengingatkan ada dampak kenaikan air laut, kemudian juga ada subsidence yang menyebabkan juga gangguan terhadap kehidupan perekonomian dan kehidupan sosial dari masyarakat. Belum juga terkait dengan kerusakan lingkungan yang menyebabkan abrasi saling berkaitan sehingga dampaknya menjadi lebih besar. Kemudian kalau kita amati data dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional dari PNPB, dari tahun ke tahun bencana hidrometeorologis itu selalu meningkat. Oleh karena itu, Indonesia sangat berkepentingan. Kita harus menjaga kepentingan kita, kehidupan kita, lingkungan maupun kehidupan masyarakat. Maaf ke slide sebelumnya. Sehingga kita memerlukan langkah-langkah untuk adaptasi perubahan iklim. Selain itu,
orang sudah mengenal dan sering Indonesia itu disebutkan sebagai salah satu negara yang terbesar mengemisikan gas rumah kaca di tingkat global. Jadi kami di sini menggunakan data yang sudah dikompilasi oleh UNFCCC menggunakan data INDC yang waktu itu disintesis di September 2015 sebelum COP21. Gambarannya seperti ini, agak kecil memang. Jadi yang bulatan paling besar itu adalah China. China adalah negara yang paling besar emisi gas rumah kacanya. Kedua yang biru itu Amerika. Kemudian di barisan kedua, di kelompok kedua ini ada beberapa negara lain. Maaf, memang saya juga agak kesulitan membaca, agak kecil ini. Tapi kita berada di kelompok ketiga di sini dengan total tingkat emisi gas rumah kacanya sebesar 780 juta ton CO2 ekivalen. Ini di luar sektor kehutanan. Data terakhir yang memang dipublikasikan oleh negara-negara. Kemudian berikutnya adalah negara-negara kecil. Jadi sebetulnya dari gambar ini bisa terlihat bahwa memang Indonesia merupakan salah satu negara yang emisi gas rumah kacanya terbesar. Tapi kelompok ketiga terbesar, bukan ketiga terbesar. Sering kemudian orang menyebutkan ketiga terbesar. Sebetulnya masuk ke dalam kelompok ketiga terbesar. Jadi negara-negara lain seperti Inggris, kemudian negara-negara tetangga kita di ASEAN itu jauh sangat kecil. Artinya kita dari kontribusi emisi gas rumah kaca, kita juga punya kewajiban untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Karena kita juga punya kepentingan, makin banyak kita menurunkan emisi gas rumah kaca, maka akan makin rendah, akan makin turun biaya yang harus ditanggung untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Dan sebaliknya, kalau mitigasinya kurang atau tidak berhasil, maka biaya untuk adaptasinya itu akan sangat mahal. Silakan di slide berikutnya. Ya, Bapak dan Ibu, ini adalah infografis dari BNPB yang menunjukkan peningkatan jumlah kejadian bencana dari tahun ke tahun. Jadi di sini saya tampilkan data dari tahun 2017, kemudian 2017 ada 2.372 kejadian bencana, kemudian 2018, kemudian di 2019 di 3.814, kemudian di tahun 2020 saja baru beberapa bulan ini sudah 1.115 bencana, dan secara keseluruhan bencana hidrometeorologis itulah yang mendominasi, artinya terkait banjir, kekeringan, longsor, puting beliung, kebakaran hutan. Itu adalah bencana-bencana yang secara nyata kita hadapi sehari-hari. Slide berikutnya. Bapak dan Ibu, ini adalah gambaran tingkat emisi gas rumah kaca nasional untuk senyawa CO2, CH4, dan N2O. Jadi terdapat data di tahun 2000, 2005 yang disampaikan di dalam Second National Communication. Kemudian di sebelah kanan atas ini adalah data dari Biennial Update Report yang pertama di tahun 2016, kemudian di tahun 2017 kita sampaikan juga data tingkat emisi gas rumah kaca yang dilaporkan di dalam Third National Communication, dan terakhir kita laporkan di dalam Biennial Update Report di tahun 2018. Ini datanya kita selalu adalah N-2. Jadi pada saat pelaporan 2018 itu berarti menggunakan data 2016. Saat ini kita sedang menyusun pelaporan Biennial Update Report untuk data tahun 2018 yang akan disampaikan nanti di tahun 2021. Jadi dapat dilihat Bapak dan Ibu dari pie chart ini, yang mendominasi tingkat emisi gas rumah kaca di Indonesia adalah sektor kehutanan. Memang kemudian yang kedua adalah sektor energi, dan proporsinya Bapak dan Ibu terjadi pergeseran. Jadi makin ke sini dari sektor energi itu hampir menyamai sektor kehutanan. Sektor kehutanan tingkat emisi gas rumah kacanya menurun, tetapi sektor energi meningkat. Polanya seperti itu.
Baik, di slide berikutnya. Tadi Pak Yatna juga sudah menyinggung mengenai kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius. Saya mencoba menyampaikan ringkas saja dari hasil Special Report IPCC 1,5 derajat Celcius. Jadi apa sebetulnya dampak dari kenaikan 1,5 derajat Celcius. Jadi Bapak dan Ibu, sebetulnya kondisi saat ini suhu bumi sebetulnya sudah meningkat 1 derajat Celcius sejak praindustri di abad ke-19. Dan kalau tingkat penurunan emisi gas rumah kaca yang kita lakukan biasa-biasa saja, tidak ada upaya-upaya yang lebih ekstra untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, maka suhu bumi sebesar 1,5 derajat Celcius yang sebetulnya ditargetkan itu tetap dijaga sampai tahun 2100, itu bisa jadi akan terjadi tahun 2030 sampai 2050. Apa yang apa implikasinya kalau terjadi kenaikan suhu? Kalau 1,5 derajat Celcius, ini kalau di Asia Tenggara, Bapak dan Ibu dari studi ini, tadi sebetulnya Pak Yatna juga sudah memberikan contoh-contoh, maka akan ada risiko kenaikan muka air laut, peningkatan curah hujan, peningkatan hujan lebat. Kemudian kalau 1,5 sampai 2 derajat Celcius, akan ada risiko yang lebih tinggi lagi. Jadi baik itu kenaikan muka air laut, peningkatan curah hujan, kemudian peningkatan hujan lebat. Nah, ini akan berdampak tentunya pada penurunan produksi pangan sampai sepertiga. Jadi sekitar 30% produksi pangan akan berkurang. Tentunya karena gagal panen dan lain sebagainya akibat hujan, banjir, kemudian kekeringan dan sebagainya. Nah, kalau kenaikannya jauh lebih tinggi lagi, tentu dampaknya makin tinggi lagi. Silakan di slide berikutnya. Emma, maaf, waktunya tinggal 5 menit lagi. Baik, ini adalah kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah, penyusunan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan yang di kanan tadi Bu Mutia sudah sampaikan itu adalah ratifikasi UNFCCC. Jadi bagaimana memang Indonesia merasakan ada kepentingan, jadi kita mengatur melalui kebijakan-kebijakan. Silakan di slide berikut. Bapak dan Ibu, tadi yang di slide sebelumnya itu adalah terkait dengan kebijakan yang kita lakukan sebelum tahun 2020. Mengingat adanya ancaman kenaikan suhu global di atas 1,5 derajat, maka semua negara di dunia termasuk Indonesia sepakat kita bersama-sama menurunkan emisi gas rumah kaca secara wajib, tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau dulu itu yang diwajibkan hanya negara maju. Kalau sekarang semua negara wajib menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan kemampuannya, yang dinamakan itu adalah Nationally Determined Contribution. Ini sudah tetap disampaikan oleh Bapak Presiden dan kemudian juga sudah ditandatangani oleh Ibu Menteri, dan kita sudah ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Dan ada dokumen Nationally Determined Contribution yang sudah kita sampaikan juga dan disetujui oleh Bapak Presiden. Silakan saja, silakan. Halo, Bu Mutia. Slide di saya tidak gerak. Baik, ini rinciannya. Baik, ini rincian dari NDC. NDC kita ada elemen adaptasi dan ada elemen mitigasi. Kembali lagi karena kepentingan kita dua-duanya, maka NDC kita juga mencakup dua elemen adaptasi dan elemen mitigasi. Silakan di slide berikutnya. Ya, ini rincian dari elemen adaptasi, bagaimana kita akan mempunyai tujuan-tujuan yang harus dicapai untuk ketiga ketahanan. Baik itu ketahanan dari sisi ekonomi, ketahanan dari sisi sosial dan livelihood, dan kemudian dari sisi ekosistem dan landscape. Kemudian di slide berikutnya.
Silakan. Ya, ini rincian aksi mitigasi untuk mencapai target NDC ada 5 sektor: energi, kehutanan, kemudian pertanian, limbah, dan industrial process and product use atau di industri. Silakan slide berikutnya. Ya, Bapak dan Ibu, kita saat ini berada di sini di tahun 2020. Per 1 Januari 2020 kita memenuhi janji kita di dalam Persetujuan Paris untuk mengimplementasikan NDC. Jadi saat ini kementerian, lembaga, dan seluruh pihak lainnya sudah mulai bergerak, dan sambil berjalan juga kita mempersiapkan enabling condition-nya, kemudian juga kita sudah menyampaikan dokumen updated NDC-nya. Kemudian berikutnya. Ya, ini slide yang tadi sebetulnya Bapak dan Ibu, tapi kami perbesar untuk memberikan gambaran. Ini data terakhir, tingkat emisi gas rumah kaca kita sebesar 1,4 gigaton CO2 ekivalen, dan ini di bar chart-nya ini pertumbuhan memang fluktuatif, terutama sangat terkait dengan kejadian kebakaran hutan. Kalau terjadi kebakaran hutan yang sangat besar seperti di tahun 2007, kemudian 2015, kemudian di 2018, maka tingkat emisi gas rumah kacanya pasti akan meningkat. Silakan, slide berikutnya. Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu kegiatan di tingkat nasional yang berkaitan dengan sektor kehutanan, yaitu Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation atau REDD+. REDD+ ini merupakan salah satu bentuk yang memberikan pengakuan terhadap upaya-upaya perlindungan hutan, tentunya tutupan lahan dalam bentuk insentif. Jadi saat ini kita sudah menerima komitmen pendanaan dari Norway sebesar 56 juta US dollar. Kemudian juga terakhir kemarin dari DCF itu sekitar 100 juta US dollar yang nanti akan diberikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim, serta untuk memberikan insentif bagi pihak-pihak maupun masyarakat yang sudah menjaga hutan, yang menjaga gambutnya, kemudian yang tidak melakukan kebakaran hutan dan lain sebagainya. Jadi pemerintah selalu mencari peluang-peluang bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan tersebut mendapatkan apresiasi, termasuk untuk pemerintah maupun pemerintah provinsi, kemudian terutama lagi adalah untuk kegiatan di tingkat tapak. Baik, slide berikutnya. Maaf, 1 menit lagi, Bu. Baik. Singkat saja, baik, ini adalah instrumen yang sudah kita bangun, lanjut saja. Ya, ini instrumen pendanaan terkait REDD+ yang tadi saya sudah sampaikan dengan beberapa skemanya, langsung saja. Ya, ini beberapa alternatif untuk penguatan pelaksanaan NDC. Ada beberapa aspek, termasuk di dalamnya adalah dengan proses penyusunan kebijakan mengenai nilai ekonomi karbon, kemudian juga bagaimana melibatkan peran provinsi, melibatkan peran perusahaan, masyarakat. Berikutnya. Ini sama, ini yang kalau kita menanyakan berapa yang sudah dicapai dari data di SRN kami berdasarkan data dari seluruh pihak, maka sebetulnya sudah terdata yang ada klaim sampai 298 juta ton CO2 ekivalen, ini activity based, tapi berdasarkan hasil verifikasi sebetulnya sudah terjadi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar sekitar 400 juta ton CO2 ekivalen. Tentu kami di sini belum mengecek apakah itu terjadi double counting atau tidak. Ini hanya berdasarkan verifikasi yang sifatnya aksi mitigasi berbasis activity yang masuk ke dalam sistem register nasional. Kemudian slide berikutnya. Mungkin karena waktunya sudah singkat, saya akan berhenti di slide terakhir. Ya, silakan. Nah, yang ini, jadi ini gambaran Bapak dan Ibu status emisi gas rumah kaca di tahun 2017. Maaf yang tadi. Slide yang satu lagi sebelum ini. Halo? Iya, yang ini. Jadi ini di tahun 2017 karena pemerintah selalu menerbitkan laporan
status emisi gas rumah kaca tahunan. Ini adalah data 2017. Kemudian di kanan ini adalah gambaran bagaimana kita menghitung, memverifikasi penurunan emisi gas rumah kaca tahunan di tahun 2017. Jadi tingkat emisinya 1,1 juta ton gigaton CO2 ekivalen. Kemudian maaf ini tidak terlihat ya. Jadi di sini sudah tercapai di tahun 2017 itu sebesar 24,3% dari 29% pada waktu itu di tahun 2017. Kami belum menampilkan data-data yang lebih terakhir. Baik, Bu Tia, sudah habis ya waktunya, sebetulnya masih ada beberapa tapi tidak apa-apa, saya akan share slide-nya lengkap nanti melalui panitia. Ya, ini ada provinsi juga, ada DKI, kemudian di masyarakat seperti apa, ada program kampung iklim, kemudian juga beberapa kegiatan terkait program kampung iklim yang dilakukan oleh dunia usaha. Baik, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Emma. Tidak apa-apa Bu, nanti mudah-mudahan pada sesi Q&A akan ada muncul pertanyaan dari peserta untuk lebih lanjut menggali tentang apa yang sudah kita miliki. Kalau singkat terlihat tadi Bu, kira-kira kita untuk pencapaian target yang 29% itu sudah on the track, kelihatannya demikian ya Bu Emma ya? Iya. Tadi itu data tahun 2017, Bu Mutia. Kembali lagi di 2018 ada kebakaran, jadi itu ada penurunan, Bu. Dan sekarang kita sedang menghitung untuk data 2019. Jadi sebetulnya itu kita sudah melakukan sejak kita punya indisi, kita baseline-nya tidak menggunakan yang ada di RAN GRK itu kan data dari Second National Communication. Kita tidak menggunakan lagi karena overestimate, dan kita baseline-nya itu ada yang di NDC waktu tahun 2017 sudah 24%, tetapi 2019 turun lagi, Bu. Oke, baik. Tapi secara umum kita memang sudah menuju pencapaian 29%. Jadi Bapak Ibu tadi Ya, kalau ada PR-nya mungkin masih besar. Tadi kalau ada yang menyaksikan kenapa sih dampak akan naik turun sampai 2003. Ya, betul. Terus terjadi. Padahal kita sudah punya kebijakan dan lain sebagainya. Mungkin nanti di sesi diskusi kita akan memperdalam lebih lanjut mengenai masalah ini. Terima kasih banyak Bu Emma. Kalau tadi paparan Bu Emma adalah tingkat pada level nasional, kegiatan yang sudah kita lakukan, tentu saja kita ingin mengetahui bagaimana di tingkat daerah, seperti provinsi, dalam mensikapi tentang perubahan iklim ini. Kami akan mengundang Bapak Aswin, Profesor Aswin, untuk memaparkan karena karena provinsi Kalimantan Timur ini adalah salah satu provinsi yang terdepan dalam melakukan pembangunan rendah karbon yang sudah dimulai dari beberapa tahun terakhir ini. Pak Aswin, ya, silakan Pak, mungkin bisa bercerita bagaimana strategi, tantangan atau lesson learn yang Bapak sudah dilakukan atau yang dialami di Provinsi Kalimantan Timur ketika memulai berkomitmen untuk melakukan pembangunan rendah karbon. Waktu Bapak 15-20 menit, Pak Aswin, dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sudah didengar. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Pertama kami ucapkan terima kasih atas undangan dan dipersilahkan kami menjadi narasumber dalam forum ini. Yang kedua, kami berterima kasih diterima. Kami juga ingin mengenalkan diri. Kami baru 1 bulan menjadi Kepala Bapeda. Oleh karena itu mungkin tadi Ibu Emma belum pernah ketemu. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini bisa terus nanti ketemu. Yang kami hormati Pak Deputi, Pak Baseng, sahabat kami kalau lagi nguji di Klatpim biasanya di Samarinda di mana ketemu dengan Pak Baseng. Yang kami hormati Prof. Jatna Supriyatna, narasumber, dan Ibu Emma Rahmawati selaku narasumber. Yang kami hormati juga para penanggap, Pak Joko Tri Haryanto dan Bu Amanda Katili yang kami hormati. Bu Mutia yang menjadi moderator. Kami di daerah Kalimantan Timur ini memang masih
hutan belantara lah kalau kita lihat. Tetapi karena kami terpilih menjadi ibu kota negara, maka sekarang gula-gula ini telah menarik banyak hal, termasuk yang sebelumnya tidak ada kegiatan-kegiatan. Sekarang ini ada yang mau investasi, ada rel kereta api lah, ada bermacam-macam kegiatan, termasuk ingin membangun energi yang terbarukan. Jadi lahan-lahan eks tambang itu mau diberikan. Tetapi gubernur kami kebetulan ingin berdaulat di bidang lingkungan hidup ini, salah satu visinya, visi yang keempat, dan energi terbarukan menjadi pilihannya. Mungkin ini satu kami tampilkan terlebih dahulu, 1 menit saja Bu. Silahkan di-share. Ya. Ya baik Bapak Ibu sekalian, itu hanya mengawali saja. Sebenarnya sejak tahun 80-an di daerah kami, energi terbarukan ini itu sudah dilakukan. Meskipun alasannya bukan karena ingin melakukan penurunan emisi dan sebagainya, tetapi sebenarnya karena di negara kita ini PLN itu monopoli tapi tidak mampu melayani. Kalau dia bisa memberikan kepada masyarakat dan pihak swasta, tentu tidak kekurangan listrik masyarakat kami di Kalimantan ini. Oleh karena itu, masyarakat melakukan berbagai hal yang mungkin bermanfaat, salah satunya adalah dengan cara itu. PLTMH, kemudian penggunaan POME, penggunaan KOHE itu sudah dilakukan cukup lama di Kalimantan ini. Karena memang daerahnya itu terpisah, terpencar-pencar, desa-desanya kalau dibangun jaringan itu terlalu tajam. Sebelumnya, sebelum masuk kepada kompleksitas dalam pelaksanaan perubahan iklim di daerah, kami ingin menjelaskan dari sekilas dulu bagaimana sejarah Kalimantan Timur ini kalau kita lihat dari perkembangan ekonominya. Sejak zaman Belanda sampai dengan tahun 74, di daerah kami ini migas dan batu bara itu cukup dominan mempengaruhi ekonomi masyarakat kami. Pernah batu bara itu stop ketika diesel muncul. Setelah mesin uap, kereta api dan sebagainya berhenti menggunakan mesin uap sudah dianggap ketinggalan, maka beberapa tahun, beberapa dekade itu hilang batu bara. Tetapi migas itu tetap terus. Perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Kalimantan Timur, termasuk pengolahan di Balikpapan itu juga masih digunakan. Nah, kemudian tahun 69 di tempat kami dikenal dengan istilah banjir kap.
kayu ditebang, diekspor ke luar negeri, ke Jepang, kapal Jepang banyak sekali di tempat kami, kapal Korea juga banyak, Cina juga banyak. Itu berlangsung sampai dengan tahun 2007-an. Setelah itu stop, tidak terlalu banyak lagi maksudnya. Nah, pada saat periode itu, industri yang maju di daerah kami adalah industri kayu lapis. Semua orang banyak bekerja di sini. Itulah gula-gula yang menarik imigrasi ke Kalimantan pada saat itu. Nah, sekarang itu stop, tutup sudah pabrik-pabrik, hanya sebagian kecil saja lagi, berubah menjadi pabrik palep dan sebagainya. Kini migas dan batu bara yang dominan di tempat kami. Terus-menerus menjadi kontributor terbesar PDRB. Lanjut. Kalau kita perhatikan dari RPJMD yang ada, di Kalimantan Timur itu selalu melakukan transformasi ekonomi untuk agar lebih seimbang, dan di tahun 2018-2023 ini kami punya visi berani untuk Kaltim berdaulat. Di salah satu fokus di bidang lingkungan hidup, yaitu misi berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, itu kita melihat tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang kita lihat dengan sasaran penurunan emisi gas yang GRK kita, presentasi penurunan di business as usual 29,33%. Lanjut. Kalau kita perhatikan di RAT GRK kami, itu target di tahun 2030 pertumbuhan ekonomi 8-10%, tingkat pengangguran sampai 4-6%, kemiskinan 3-4%, emisi karbon itu diperkirakan 1.000 ton ekuivalen CO2, dan inflasi 5%. Itu target yang ingin dicapai oleh gubernur kami sejak kemarin-kemarinnya. Lanjut. Emisi Kaltim berdasarkan sektor itu ada sektor tutupan lahan, sektor energi, sektor limbah, dan sektor pertanian. Lanjut, Pak. Kemudian ada 14 rencana aksi mitigasi yang dilakukan, mulai dari konservasi energi pada kegiatan tambang dan seterusnya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk di Kalimantan Timur. Kalau kita pengalaman kami yang melakukannya di daerah kita ini, yang pertama tantangan atau kompleksitas di kewenangan. Sekarang ini sektor kehutanan itu sebagian besar sudah ditarik oleh pemerintah pusat. Sektor pertambangan juga ditarik pemerintah pusat. Perkebunan di kabupaten kota. Jadi kalau dilihat dari kewenangan, kalau kami di Kaltim ini menilai, ini lebih dahsyat daripada zaman Orde Baru sentralistisnya sekarang ini. Kalau dulu masih memberikan izin dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan, belum ada cukup insentif yang diterima oleh dunia usaha yang telah melakukan usaha penurunan emisi, baik itu sertifikat ISPO, RSPO maupun RIL, belum memberikan dampak langsung secara finansial. Jadi kalau perusahaan-perusahaan itu melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perubahan iklim, kami dari Kaltim ini ingin memberikan insentif, tetapi bukan kewenangan kami lagi. Itu yang menjadi masalah sebenarnya saat ini. Memang sangat diperlukan sinergitas antara tingkat pemerintahan di pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kemudian kalau kita lihat dari sisi lain, satu persatu, lanjut dulu. Ini dari sudut perencanaan di Bapeda terhadap dinas-dinas yang menjadi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan penurunan emisi gas ini, itu antara lain Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata,
Perhubungan, Kelautan, Perikanan, Perkebunan, Dinas Peternakan, PUPR, dan SDM. Yang hijau-hijau itu adalah anggaran yang digunakan dalam bentuk belanja langsung. Ini sangat terkait sekali dengan kegiatan-kegiatan dari penurunan emisi GRK ini. Silakan lanjut. Kalau kita satu persatu melihat di dalam RAT RDK kami, yang pertama adalah yang berkaitan dengan pencegahan penurunan cadangan karbon dari sektor kehutanan ini dan peningkatan cadangan karbon. Itu beberapa hal yang menjadi permasalahan adalah yang pertama tentang pengamanan. Misalnya dari level pertama itu, jumlah luas kawasan itu jauh lebih besar dibandingkan atau tidak sebanding dengan jumlah personil. Kemudian kualitas SDM dan kuantitasnya masih kurang memadai. Itu persoalan-persoalan di sektor keamanan ini. Sarana prasarana pengamanan yang kurang memadai. Kemudian penggunaan kawasan hutan non-prosedural. Masih banyak oknum-oknum tertentu yang melindungi kegiatan illegal logging dan perambah kawasan hutan. Apalagi menjelang pilkada, itu biasanya ada merek tertentu di kendaraan-kendaraan itu, bahwa ini milik si ini. Nah, yang seperti itu masih ada. Daerah rawan kebakaran pada umumnya sulit dijangkau. Itu kalau kita pencegahan penurunan. Kemudian budaya masyarakat yang membuka lahan pertanian itu masih diakomodir dalam Undang-Undang 32 tahun 2009. Itu yang kita perhatikan. Kemudian masalah kebijakan peraturan gubernur tentang penundaan moratorium. Itu kalau kita lihat di rencana aksi daerah kita, peraturan gubernur ini belum dapat maksimal karena apa? Karena peraturan menteri itu hanya memfokuskan pada penghentian izin yang di lokasi peta indikatif penghentian pemberian izin baru. Itu karena aturannya di pusat sekarang ini. Kalau operasional KPH di bawah itu, tidak semua wilayah tertentu yang ada di UPTD itu dapat langsung dikelola oleh KPH. Dikarenakan hambatan dan diperlukan lagi persyaratan pemanfaatan hutan dan hasil hutan terlebih dahulu dari kementerian. Dokumen RPHJP yang disusun oleh UPTD KPHP dan disahkan oleh Kemen LHK sering diabaikan dalam pemberian izin rekomendasi kehutanan. Ini masalah ini kalau kita lihat. Kemudian belum ada tersedia informasi NSDH yang datanya berbasis KPHP, sehingga potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari hutan belum mencerminkan kondisi mendekati sebenarnya. Mohon maaf nih Ibu Emma, saya harus menyampaikan ini yang kami rasakan di Kalimantan Timur. Kemudian kalau dikaitkan dengan peningkatan cadangan karbon, itu berkait dengan perkebunan dan sebagainya, kurang lebih saja ini. Tetapi yang lebih spesifik, sumber dana APBD tidak dapat digunakan untuk RHL di luar kawasan hutan raya dan lintas kabupaten. Demikian juga yang berkaitan dengan sumber DBHDR pada tahun 2021 sudah tidak dapat digunakan untuk penanaman dalam kawasan hutan kecuali tanaman hutan raya lintas kabupaten kota sesuai dengan PP 26 tahun 2020 tentang RHL. Penutup lahan sama, reklamasi lahan, pengawasan kegiatan reklamasi lahan pasca tambang di luar kawasan hutan menjadi kewenangan Dinas SDM dan DLH. Rehabilitasi mangrove, kami sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan
dukungan dari perusahaan-perusahaan termasuk Pertamina, kemudian kawan-kawan di BP Migas, kemudian di perusahaan-perusahaan yang terkait, ini sudah jalan. Nah itu beberapa permasalahan terutama di penutup lahan ini yang paling banyak. Sedangkan yang lainnya kalau kita perhatikan di sektor pertanian, sistem pemupukan itu sudah terbantu dengan pola konsumsi masyarakat perkotaan. Pola konsumsi masyarakat perkotaan sekarang banyak mencari tanaman-tanaman yang bersumber dari tanaman yang dipupuk secara organik. Sehingga terbantulah kegiatan-kegiatan ini. OPO bisa dijalankan. Jumlah dan ininya data ada, kami tidak bisa sampaikan di sini. Kemudian teknologi budidaya juga. Ini kalau kita perhatikan sistem rice intensification ini memang program pemerintah kita, jumlah aktivitas dan sebagainya ini juga terbantu dengan adanya ini. Perhitungan pupuk N yang digunakan itu di masing-masing lokasi sudah terdapat, sudah ada hitungannya. Kemudian paritas padi yang rendah emisi juga sudah digunakan dengan baik. Kemudian di bidang pengelolaan ternak, biogas ini, kami kebetulan banyak punya ini. Sudah biogas itu kalau kita perhatikan itu kita sudah punya 520 unit biogas ini, baik sebagai percontohan maupun diberikan kepada kelompok-kelompok tani yang besarnya 4 meter kubik per unit dilakukan. Banyak sekali sudah disebarkan mulai tahun 2010 sampai sekarang ini kita punya 520 unit untuk merupakan program bersama itu Dinas Peternakan Provinsi dan Kesehatan Hewan yang digunakan untuk daerah-daerah tertentu yang sulit mencari gas, listrik dan sebagainya bisa digunakan semua. Maaf. Kemudian di sektor energi, ya. Maaf Profesor, waktu tinggal 4 menit lagi Pak. Ah, betul. Lanjut sebentar. Di sektor energi ini kita kalau PLTS sudah cukup banyak kita punya. Kita punya 45 unit seperti yang tadi disampaikan di awal tadi. Itu bermacam-macam jumlah KWH-nya tergantung lokasinya. Berapa jumlah penduduk di sekitarnya dan jaminan untuk kegiatan itu perusahaan digunakan untuk sekitarnya maupun untuk kegiatan perusahaan sendiri. Ada 5.000 KK yang bisa dialiri listrik di 3 kecamatan, di 22 desa, di PT Ria Kaltim, menggunakan POME, ya, menggunakan limbah cair dari pabrik sawit. Kemudian listrik tenaga mikrohidro, kita punya cukup lumayan, ada beberapa di kabupaten ini, ada paling tidak kami punya di 4 kabupaten yang sudah juga kami uji dilakukan di kegiatan-kegiatan proper test dan sebagainya, proper dari kegiatan di Klatpim. Limbah sampah, hampir seluruh daerah punya peraturan bupati dan peraturan wali kota tentang pengurangan plastik. Kemudian bank-bank sampah di Balikpapan itu ada sejumlah 120 bank sampah di Samarinda, di Bontang, di Kutai Kartanegara, dan di beberapa lokasi lainnya. Kemudian penanaman 1 juta pohon selalu dilakukan setiap tahun, mudah-mudahan ini bisa menuruni kegiatan-kegiatan itu. Saya kira seperti itu yang bisa kami sampaikan, kompleksitasnya tidak terlalu banyak, strateginya memang kami menggunakan tangan-tangan yang ada, menggunakan gubernur sebagai figur yang bersama istri, kemudian bupati, wali kota beserta istri turun ke lapangan, mencanangkan promosi, kampanye dan sebagainya. Kaltim Green itu sejak 10 tahun yang lalu sudah berdengung di Kalimantan Timur. Saya kira begitu Ibu Metia, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini cocok dengan apa yang diinginkan oleh
Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Profesor Aswin. Luar biasa sekali apa yang sudah dicapai oleh Provinsi Kaltim. Kalau saya bisa mencatat bahwa ternyata di awal itu bukan gara-gara ingin menurunkan emisi gas rumah kaca ya Pak ya, tapi karena memang kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah mencari apa yang bisa dilakukan yang berada bersama masyarakat seperti solar, matahari yang gratis dan lain sebagainya. Juga tadi Pak Aswin sudah menyampaikan beberapa masalah, diantaranya adalah masalah kewenangan ya Pak ya, yang tidak bisa menjadi menjadi bagian yang menghambat untuk pengembangan kebijakan di daerah. Juga beberapa masalah mengenai kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, penegakan hukum, juga masalah kebijakan moratorium dan lain sebagainya, masalah izin. Dan satu yang penting yang saya catat dari penutup Bapak terakhir adalah yang paling terutama membuat Kaltim bisa maju lebih daripada provinsi lainnya dalam hal pembangunan rendah karbon ini adalah adanya kepemimpinan yang memberi contoh. Begitu ya Pak ya, dengan turun ke lapangannya Bapak Gubernur dan para pejabat lainnya untuk langsung melaksanakan aksi di lapangan. Demikian Bapak Aswin, terima kasih banyak atas paparannya. Bapak Ibu sekalian, 3 pembicara telah menyampaikan mulai dari awal bagaimana meyakinkan kita. Tadi Profesor Jatna menyampaikan bahwa perubahan iklim itu memang sudah benar-benar terjadi dan kita sedang berada di dalamnya, termasuk juga diperkuat oleh Ibu Emma tadi. Dan dengan demikian pemerintah tidak tinggal diam dengan jalan panjangnya, menghasilkan berbagai kebijakan dan instrumen, termasuk bagaimana memantau pengurangan emisi sampai saat ini yang ternyata mitigasi itu kita sudah lakukan, dan berita baiknya di tahun 2017 kita sudah mencapai target 24,7% kalau tidak salah tadi Bu Emma menyampaikan, artinya tinggal sedikit lagi untuk kita mencapai 29%. Kemudian juga Pak Aswin sudah disampaikan tadi bahwa memang untuk sampai ke daerah kita mempunyai beberapa kendala dan ini menjadi PR kita bersama. Bapak Ibu pembicara, Profesor Jatna, Ibu Emma dan Profesor Aswin, mohon kami nanti bisa dapat Bapak Ibu tetap berada bersama kami karena kita nanti setelah sesi pembahas setelah ini akan ada sedikit dialog atau diskusi antara Bapak dan Ibu bertiga dengan para pembahas, Pak Joko dan Ibu Amanda. Jadi mudah-mudahan kita masih punya ada waktu untuk menggali lebih lanjut dari sisi apa yang akan dibahas oleh Pak Joko dan Ibu Amanda. Namun sebelumnya, karena kita sudah memulai dari pagi, dan saya lihat tadi kalau di ruangannya Profesor Aswin sudah bagi-bagi makan siang ya Pak ya. Nah, mungkin Bapak Ibu hadir yang berada dimanapun, kita akan rehat sejenak selama 6 menit lebih kurang sambil menyaksikan tayangan video. Bapak Ibu silakan ambil kopi, snack masing-masing yang sudah disediakan sendiri oleh masing-masing, supaya kita nanti dapat